Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 12. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom juga Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Topik materi pembelajaran kita hari ini, hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Bahan Alkitab, Mazmur 133. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, menjelaskan kaitan antara hidup bersama dengan orang yang berbeda iman dengan multikulturalisme. Kedua, membuat karya yang dapat menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya membangun kebersamaan dengan orang yang berbeda iman. Ketiga, merancang kegiatan bersama remaja yang berbeda iman. Terakhir, menyusun doa permohonan agar setiap remaja terpanggil untuk mempraktekkan solidaritas dan kebersamaan dengan sesama remaja yang berbeda iman. Topik materi ini merupakan rangkaian pembahasan dari pelajaran sebelumnya yang membahas mengenai multikulturalisme. Pada pelajaran sebelumnya, pembahasan mengenai multikulturalisme yang lebih banyak menekankan pada perbedaan budaya, cara pandang, adat istiadat dan suku maupun kelas sosial. Nah, pada pembahasan ini anak-anak ibu akan belajar mengenai hidup bersama dengan orang yang berbeda iman sebagai bagian dari sikap multikulturalisme. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan anak-anak ibu akan bersikap lebih terbuka dalam memahami orang yang berbeda iman. Keterbukaan penting karena di masa kini kamu tidak dapat hidup sendiri. Di sekitar kamu ada teman, sahabat, dan saudara-saudara yang berbeda bukan hanya suku dan budaya saja, tapi juga agama. Perbedaan itu tidak boleh menyebabkan perpecahan ataupun melahirkan prasangka buruk dalam diri kamu. Sebagai remaja Kristen, kamu wajib mengasihi sesama dan menunjukkan solidaritas serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Membangun hubungan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan memang tidak mudah, sebab setiap agama cenderung mengajarkan bahwa agama itulah yang terbaik dan paling benar, sementara semua agama lainnya salah atau keliru. Klaim-klaim kebenaran yang mutlak ini telah membuat orang sulit menjalin hubungan yang baik dan akrab dengan sesamanya yang berbeda keyakinan. Contohnya, dua orang sahabat yang berbeda keyakinan. Hubungannya bisa sangat baik dan akrab. Namun begitu menyentuh masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, maka yang muncul adalah saling menganggap diri yang paling hebat, benar dan selamat. Lalu hubungan keduanya pun menjadi renggang. Konflik dan bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama karena orang yang beragama lain dianggap sebagai lawan dan mereka berbeda, maka mereka tidak memiliki hak untuk hidup. Kalau demikian halnya, apakah yang harus kita lakukan sebagai satu bangsa dan sebagai orang yang mengaku sebagai murid-murid Yesus Kristus? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Ada sejumlah sikap yang umumnya diambil orang ketika ia berhadapan dengan orang yang berkeyakinan lain. Sikap pertama, menyatakan semua agama sama saja. Sikap ini melihat semua agama itu relatif. Tidak ada satu agama pun yang dapat dianggap baik. Semua sama baiknya atau sama jeleknya. Sikap seperti ini tidak menolong kita karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama atau keyakinan kita sendiri. Sikap kedua menyatakan hanya agama saya yang paling baik dan benar. Sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme belaka, dan fanatisme tidak akan menolong kita dalam menjalin hubungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Orang yang beragama lain semata-mata dipandang sebagai objek, sasaran,
target untuk diinjili. Orang yang bersikap seperti ini mungkin pula akan menjelek-jelekkan agama lain. Dengan menjelek-jelekkan agama lain, itu berarti sesungguhnya orang itu tidak mampu menemukan kebaikan dari agamanya sendiri. Yang ketiga, sikap toleransi. Sikap toleransi bersedia hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain. Tetapi hanya itu saja, lebih dari itu tidak mau. Seruan toleransi antar umat beragama seringkali disampaikan oleh pemerintah. Orang-orang yang berbeda agama diajak untuk bersikap toleran. Keempat, sikap menghargai agama lain. Sikap ini hanya dapat timbul pada diri orang yang dewasa imannya. Orang yang dapat menemukan kebaikan di dalam agama lain dan menghargainya tanpa merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Menghargai agama lain tidak berarti lalu kita merendahkan dan meremehkan keyakinan kita sendiri, melainkan menunjukkan kesediaan kita untuk terbuka dan belajar dari siapapun juga. Orang yang bersedia menghargai agama lain tidak akan merasa terancam bila orang lain menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah agama itu sendiri. Orang ini akan membuka diri dengan lapang untuk mendengarkan pengalaman keagamaan dan rohani orang-orang yang beragama lain. Orang-orang ini tidak segan-segan terlibat dalam forum-forum dialog antar umat beragama. Bagaimana caranya membangun sikap menghargai agama lain dan para pemeluknya? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sikap menghargai agama lain hanya muncul dari orang-orang yang sudah matang dalam penghayatan keagamaan dan imannya. Hal itu terjadi dari proses belajar yang terus-menerus, belajar dari buku, dan belajar lewat proses perjumpaan dan persahabatan dengan orang-orang yang berkepercayaan lain. Orang yang melewati hidupnya hanya dengan di lingkungan orang-orang yang seagamanya saja dengan dirinya, kemungkinan akan sulit menerima kehadiran orang yang beragama lain. Oleh karena itu, belajarlah tentang kehidupan orang-orang yang berbeda agamanya dengan kamu. Melalui pergaulan itu, kamu akan mulai melihat bagaimana keyakinan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup bersama dan berbagi dengan orang lain telah lama menjadi pola hidup bangsa Indonesia. Di berbagai tempat, orang-orang melakukan saling berkunjung kepada teman-teman dan saudara-saudara mereka yang berbeda keyakinan. Di Hari Raya Idul Fitri, orang-orang yang beragama Kristen mengunjungi dan mengucapkan selamat kepada teman-teman yang beragama Islam. Sebaliknya, di hari Natal, orang-orang yang beragama Islam dan agama-agama lain berkunjung ke rumah teman-teman mereka yang beragama Kristen untuk mengunjungi dan mengucapkan selamat. Pihak keluarga Kristen pun biasanya menyediakan makanan yang disesuaikan dengan hukum-hukum agama tamu mereka. Kata kuncinya di sini adalah keberanian untuk mendengarkan orang lain. Hal itu berarti bersikap terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menjadi defensif. Untuk itu kita harus benar-benar mendalami keyakinan agama kita sendiri. Rasa takut dan sikap yang defensif hanya timbul dari diri orang yang tidak siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu keyakinan imannya. Kesimpulan materi dari pembelajaran kita hari ini, keberagaman agama merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Keberagaman agama jangan dijadikan alasan untuk menjauhkan seseorang dari pergaulan sosial maupun dalam memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia hendaknya dijadikan acuan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda iman. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan acuan utama bagi remaja Kristen untuk membuka diri terhadap mereka yang berbeda. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan apa yang kita pelajari pada hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SMA kelas 12 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.